Halo semuanya, balik lagi bersama gue Mike. Dan kali ini gue akan ngebahas film yang bergenre romance thriller yang berjudul The Blind Girl, yang dirilis pada tahun 1993 cuy. Nah, film ini tuh ngebahas tentang seorang istri yang buta dan hidupnya tuh sial banget. Mulai dari dipaksa push rank sama maling dan diicip sama teman suaminya sendiri. Dan masih banyak nih kejadian-kejadian aneh lainnya. Kasian banget deh pokoknya. Saat ia sedang sendiri di rumah, ia kedatangan tamu yang mana akan mencari suaminya. Dan tanpa diduga, ia berupaya untuk tetap tinggal di rumah itu. Mungkin karena istrinya ini cantik banget ya. Bagaimana kisah selanjutnya? Sebelum kalian lanjut, jangan lupa dipencet tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Gue Mike, langsung aja ke videonya. Let's go! Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita cantik yang bernama Ling yang sedang memeriksakan matanya bersama sang suami yang juga adalah seorang dokter nih. Suaminya tersebut bernama Jack. Setelah mendapatkan diagnosa dari dokter kalau si Mbak Ling ini akan mengalami kebutaan selama 3 hari, Ling dan Jack suaminya pun lantas pulang ke rumah. Yang dimana mereka berdua ini diceritakan hanya tinggal berdua bersama dan seorang pembantu yang bernama Mei. Keesokan harinya, Jack pun terlihat manja-manja nih sama istrinya. Bahwa raut muka Jack ternyata ingin meminta ritual push rank pagi-pagi nih sebelum ia berangkat kerja. Yang dimana diceritakan bahwa Jack ini akan melakukan perjalanan dinas keluar kota selama 2 hari. Dan terpaksa harus meninggalkan istrinya itu sendirian di rumah. Waduh, udah buta ditinggal sendirian, kasihan banget. Saat Jack sang suami pamit dan terlihat sudah pergi, Mei sang pembantu pun terlihat datang ingin meminta izin untuk pergi ke pasar nih. Yang dimana ia ingin membeli sayur karena kata tetangga lagi murah-murahnya sayur di pasar. Mbak Ling yang merasa kesepian karena semua orang telah beranjak pergi, ia pun memutuskan untuk keluar rumah pergi ke halaman. Ia bermain dengan anjing kesayangannya yang bernama Boy. Beberapa saat terlihat seorang pria gondrong datang sembari melihat-lihat. Yang katanya ia ingin menemui Jack sang pemilik rumah. Yang dimana pria misterius itu bernama Sam. Ia mengaku kalau ia adalah teman SD-nya si Jack dan suami dari mantan pasien yang pernah Jack sembuhkan ketika saat sedang sekarat. Saat tengah mengobrol dan saling berkenalan, di siang itu Sam dan Mbak Ling ini pun terlihat cepat akrab. Bahkan sampai mempersilahkan Sam untuk masuk ke dalam rumah untuk melanjutkan obrolan mereka. Setelah sudah lama berbincang dengan Sam, ia pun pamit untuk pulang. Karena ia sudah bingung tidak tahu harus membahas apa. Malamnya berhubung pada saat di luar sedang turun hujan yang mana sangat lebat, ia pun tiba-tiba kembali datang dan mengetuk pintu yang bilang kalau ia sedang kehujanan di jalan. Ia mau singgah dulu sebentar dan masuk kalau diperbolehkan. Saat Ling mempersilahkan masuk, ternyata Sam tahu kalau si Ling ini buta dan tidak bisa melihat apa-apa. Sam pun langsung bertindak semena-mena dan seenaknya di dalam rumah itu dengan memakan makanan yang ada di sana dan memakai pakaian-pakaian Jack yang ada di sana juga. Berhubung saat itu hari sudah mulai malam, Mbak Ling pun memutuskan untuk mandi nih. Yang ternyata di sana sudah ada Sam yang tengah berdiri dari tadi di depannya. Mbak Ling yang sadar dan merasakan hawa keberadaan orang di dalam kamar mandinya, ia pun langsung berteriak kaget seperti akan mau latihan kungfu. Yang membuat Sam ini lantas langsung berbohong dengan berpura-pura ia sedang mengejar orang jahat. Malamnya Sam pun terlihat sedang membuat segelas susu, yang dimana susu tersebut telah diberi obat tidur oleh si Sam agar Mbak Ling ini tidak sadarkan diri guys. Ling yang lagi-lagi tidak tahu apa-apa karena ia tidak bisa melihat, dengan mudahnya ia percaya kepada Sam dan lantas langsung meminum susu tersebut. Sebelum Mbak Ling ingin beranjak tidur, ia pun menyempatkan diri untuk menelpon Jack suaminya. Akan tetapi telepon rumahnya itu ternyata telah diputus oleh si Sam. Setelah obat yang diminum Ling, ia pun tiba-tiba bereaksi nih dan membuat si Ling ini langsung tertidur pulas. Keesokan harinya, Ling pun mulai merasakan kejanggalan di rumah itu dan lantas memulai curiga kepada si Sam bahwa si Sam ini bukanlah orang yang baik. Ling yang takut terjadi apa-apa, Ling pun langsung menyuruh Sam untuk pergi dari rumahnya. Sam yang mengetahui dan sadar kalau Ling ini udah mencurigainya, Sam pun langsung lantas mengaku kalau tujuannya datang ke rumah itu hanyalah untuk membalas dendamnya
Yang dimana ternyata Sam ini adalah orang yang sangat sayang kepada istrinya, yang semuanya berubah saat Jack suaminya itu telah berselingkuh dengan istrinya. Sejak itulah Sam mengetahui tentang perselingkuhan tersebut. Sam pun bersumpah kalau ia akan menghancurkan hidup Jack dan membalas perbuatannya yang telah dilakukan kepada si Sam. Sam juga diceritakan ternyata telah menyekap seorang pembantu May yang tadi minta izin untuk membeli sayur nih. Ternyata dia nggak jadi beli sayur guys. Pantesan aja dari tadi kok nggak balik-balik. Ling yang saat itu sudah tidak bisa apa-apa pun karena dia buta, ia pun lantas dimanfaatkan oleh si Sam untuk memaksa Ling manja-manja. Sam pun menginginkan Ling untuk melayaninya dan melakukan push rank duniawi bersamanya. Keesokan paginya, Ling pun juga terlihat dipaksa untuk memakan daging buatan Sam. Akan tetapi, saat Ling sudah terlanjur memakan daging itu, Sam malah bilang kalau makanan itu terbuat dari dagingnya si Boy. Si Boy itu anjing yang tadi ya guys. Ling yang terlihat sedih pun lantas seketika menghentikan makanannya tersebut. Akan tetapi, Sam menyuruh Ling untuk memakan sampai habis daging tersebut. Mau gak mau, secara terpaksa ia harus menghabiskan daging tersebut. Siang harinya, saat Ling sedang diminta untuk memijat punggungnya Sam, Ling yang baru ingat kalau ia pernah menyimpan telepon di bawah sofanya, Ling pun berpura-pura sesak nafas dan meminta Sam untuk membelikan obat. Sam yang sangat panik bergegas langsung pergi ke apotek dan meninggalkan si Ling karena ia takut nih bahwa si Ling akan meninggal. Ketika Sam sudah terlihat pergi, Ling pun langsung bergegas untuk mengambil telepon itu dan menghubungi polisi. Akan tetapi, sialnya lagi, belum sempat untuk terhubung dengan polisi, handphonenya malah mati, yang membuat Ling ini lantas ketahuan oleh si Sam dan ia pun langsung sangat frustasi nih. Sam pun lantas membawa Ling dan menyekapnya di dalam kamar dan kemudian pergi ke balkon untuk bersantai. Tak lama kemudian terlihat ada maling nih yang berusaha untuk masuk ke dalam rumah Ling. Ling yang tersadar akan hal itu pun langsung mengambil payung untuk melawan sambil berpikir kenapa nih banyak banget orang gak jelas masuk ke dalam rumah ya. Melihat Ling yang berusaha memukul-mukul akan tetapi malah salah arah, si maling pun menyadari bahwa si Ling ini seorang gadis buta, yang membuatnya lantas ingin menyekap Ling dan melakukan push rank bersamanya. Gimana gak sial coba? Udah buta, ada maling masuk, disekap, hadeh. Namun beruntungnya sesaat si maling beraksi akan merayap-rayap bakpao milik si Ling, Sam pun datang dan muncul di hadapannya dan langsung menghajar maling tersebut, yang membuat maling tersebut menghadap ke rumah Tuhan. Beberapa saat kemudian bel rumah pun terdengar. Siapa lagi nih? Dan ternyata itu adalah si Mamat yang sekarang udah jadi polisi. Ternyata polisi Mamat ini adalah pacar dari pembantu rumah itu. Ia ingin mengecek keadaan rumah si May yang sudah berhari-hari tidak bisa dihubungi. Ling yang mendengar kalau ada polisi, ia pun lantas berusaha untuk melepaskan diri dan meminta tolong. Akan tetapi sayangnya saat Ling sudah berhasil melepaskan ikatan itu, polisi itu malah terlanjur keburu pergi. Kan? Sial kan? Saat di perjalanan pulang, Mamat yang saat itu kebetulan tengah melihat foto-foto Ling dan Jack suaminya, Mamat tersadar kalau pria tadi bukanlah majikan pacarnya, yang membuat Mamat curiga dan langsung pergi kembali menghampiri rumah Ling. Dengan berhati-hati, Mamat pun mengecek keliling rumah Ling. Nah gitu dong. Mamat yang tidak sengaja membuka kamar Ling membuat Ling kaget ketika keberadaan Mamat ada di sana dan membuat Ling berteriak sekencang-kencangnya. Sam pun datang akibat mendengar teriakan si Ling dan memukul kepala si Mamat dari belakang, yang membuat Mamat langsung meninggal lagi. Sam ini kayaknya psikopat deh. Saat sedang membersihkan si Mamat, Sam melihat bahwa si Ling ini sedang basah kuyup. Basah-basah tersebut membuat Sam ingin manja-manja sedikit bersama si Ling dan merasakan apem legit miliknya, dan lantas berniat ingin mengajak Mbak Ling ini untuk sedikit push rank malam hari. Ling yang sudah merasa tertolong dari cengkeraman si maling, ia pun lantas menerima ajakan Sam dan memulai perpush rankan duniawi malam itu. Walaupun sedikit pasrah, ia pun mulai membiasakan bahwa ia harus melayaninya. Pada saat menikmati pertempuran itu, di tengah-tengah pertempuran, Jack malah terlihat pulang nih dan memergoki Sam dan istrinya sedang beradu asik, yang membuat keadaan langsung menjadi ricuh.
Jack yang sudah murka, ia pun langsung mengajak Sam untuk sparring 1 lawan 1. Yang sayangnya, Sam ternyata harus memulangkan si Jack ke rumah Tuhan lagi. Link yang saat itu juga sudah murka, di dalam hatinya ia pun menatap diri dan bertekad ingin mengalahkan Sam dengan menyebar paku di lantai agar Link tahu keberadaan Sam. Setelah menebar paku, si Link ini berhasil untuk membakar wajahnya si Sam. Link sudah mulai terbiasa dan sedikit bisa melihat. Dengan samar-samar, ia pun lantas mengambil sebuah gas portable dan memasukkannya ke dalam microwave untuk menjebak Sam dan menahan pintunya agar si Sam ini terkena ledakan. Dan akhirnya Sam pun terkena ledakan itu. Dan film pun berakhir dengan Sam yang terpaksa harus meninggal karena dipukuli bertubi-tubi oleh si Link menggunakan besi, dengan Link yang sudah bisa melihat dan menjalani hidupnya dengan bahagia tanpa ada rasa takut lagi. Sekian dulu film kali ini, gue Mike langsung aja pamit ya. Gue Mike pamit undur diri, bye bye.